Alangkah menyenangkan rasanya jika kita bisa menghabiskan sore yang tenang dengan berkendara melewati jalan-jalan kecil, mendengarkan suara angin yang berdesir, dan melihat cahaya matahari yang mulai redup di ujung langit. Dalam perjalanan panjang itu, bercerita adalah teman terbaik untuk mengisi keheningan. Nah, kali ini, aku ingin membagikan sebuah kisah yang sangat hangat di hati. Kisah tentang kebaikan kecil yang ternyata mampu membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Cerita ini berjudul The Gift of Kindness. Sebuah pengingat bahwa kadang kebaikan yang paling sederhana pun bisa menjadi hadiah yang paling berarti. Cerita ini bermula di sebuah kota kecil yang sederhana, di mana penduduknya hidup saling mengenal satu sama lain. Di kota itu, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Arif. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, dan punggungnya sedikit bungkuk karena usia yang tak lagi muda. Pak Arif hidup sendirian di rumah kecilnya yang sederhana sejak istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Anak-anaknya merantau ke kota besar untuk bekerja, meninggalkan lelaki tua itu menjalani hari-harinya dengan kesendirian. Pak Arif dikenal oleh penduduk setempat sebagai pria baik hati yang selalu murah senyum. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu berusaha membantu orang lain dengan caranya sendiri. Jika ada anak kecil menangis di pinggir jalan karena kehilangan mainannya, Pak Arif akan berhenti dan membantu mencarinya. Jika ada tetangganya yang kesulitan memperbaiki pagar atau genteng rumah, Pak Arif akan datang dengan membawa peralatan seadanya. Bagi Pak Arif, memberi adalah cara terbaik untuk merasa hidup. Namun seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang semakin tua tak lagi sekuat dulu. Tangan-tangannya yang dulu cekatan kini mulai gemetar, dan langkah-langkah kakinya terasa lebih berat. Ia mulai jarang keluar rumah, lebih sering duduk di teras kecilnya sambil memandang langit yang seakan tak pernah berubah. Suatu hari, di tengah musim hujan yang dingin, seorang anak muda bernama Rian pindah ke rumah sebelah Pak Arif. Rian adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja pindah ke kota kecil itu untuk mencari ketenangan. Ia bekerja sebagai penulis lepas, dan sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di depan komputer di dalam rumah. Awalnya, Rian tidak terlalu memperhatikan keberadaan Pak Arif. Baginya, lelaki tua itu hanyalah bagian dari lingkungan barunya. Namun, suatu sore, ketika Rian sedang duduk di teras sambil mengetik, ia melihat Pak Arif keluar rumah dengan langkah tertatih-tatih, membawa kantong plastik kecil yang tampaknya berisi makanan. Rian memandangnya dari kejauhan. "Dia mau kemana ya?" gumamnya dalam hati. Dengan rasa penasaran, Rian mengikuti Pak Arif dari jauh. Pak Arif berjalan perlahan, melewati jalan-jalan kecil dan berhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota. Di sana, tampak seorang ibu dan dua anak kecil sedang duduk di bangku taman. Wajah mereka terlihat lelah, dan pakaian mereka basah kuyup. Pak Arif menghampiri mereka dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia membuka kantong plastik itu dan mengeluarkan 2 bungkus roti serta sebotol susu kecil. "Nak, ini ada sedikit makanan. Maaf ya, cuma ini yang bisa Bapak berikan," kata Pak Arif dengan suara lembut. Si ibu tampak terkejut. "Pak, ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya." Pak Arif hanya tersenyum. "Ambillah, Bu, saya senang bisa membantu. Anak-anak ibu pasti lapar, kan?" Dengan mata berkaca-kaca, ibu itu menerima pemberian Pak Arif. Kedua anak kecil itu segera menyantap roti dengan lahap, sementara Pak Arif duduk di samping mereka, menatap dengan penuh kasih. Rian yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa hatinya tersentuh. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang hidup sederhana masih bisa memikirkan orang lain seperti itu? Pikirnya. Setelah hari itu, Rian mulai sering memperhatikan Pak Arif. Ia melihat bahwa setiap kali ada kesempatan, Pak Arif selalu melakukan kebaikan kecil. Suatu pagi, Rian mendapati Pak Arif menanam bunga-bunga kecil di taman kosong di depan rumahnya. Ketika ditanya, Pak Arif hanya menjawab, "Bunga-bunga ini mungkin akan membuat orang yang lewat tersenyum, Nak. Bukankah itu menyenangkan?" Namun, semakin lama, Rian menyadari bahwa kesehatan Pak Arif semakin menurun. Lelaki tua itu kini lebih sering duduk di kursinya, menatap jalanan kosong di depannya dengan pandangan yang tampak lelah. Suatu hari, ketika hujan deras turun, Rian melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Atap rumah Pak Arif bocor, dan air mulai masuk ke dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Rian mengambil mantel hujan, mengetuk pintu rumah Pak Arif, dan berkata, "Pak, saya lihat atap rumah Bapak bocor. Biar saya bantu memperbaikinya." Pak Arif tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Tapi saya tidak ingin merepotkanmu."
Pak Arif, jawab Rian tegas. Bapak sudah banyak membantu orang lain selama ini. Sekarang giliran saya yang membantu. Selama beberapa hari berikutnya, Rian memperbaiki atap rumah Pak Arif, mengecat dinding yang mulai kusam, dan bahkan menanam bunga-bunga baru di halaman kecilnya. Pak Arif tak henti-hentinya berterima kasih. Meskipun Rian hanya menjawab, "Bapak mengajarkan saya sesuatu yang penting." Kebaikan itu menular. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Arif semakin memburuk hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Rian setia menemani lelaki tua itu di hari-hari terakhirnya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Pak Arif menggenggam tangan Rian dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Nak. Kebaikan itu hadiah yang selalu kembali. Jangan pernah berhenti berbuat baik." Setelah kepergian Pak Arif, Rian merasa kehilangan sosok yang telah mengubah hidupnya. Namun, ia tahu bahwa Pak Arif telah meninggalkan warisan berharga, pelajaran tentang pentingnya kebaikan. Sejak saat itu, Rian berjanji untuk meneruskan apa yang telah diajarkan Pak Arif kepadanya. Ia mulai membantu tetangga-tetangganya, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dan selalu mencari cara-cara kecil untuk membuat orang lain tersenyum. Setiap kali ia melakukan kebaikan, ia teringat senyum lembut Pak Arif dan kata-katanya yang selalu membekas. Kebaikan itu hadiah yang akan selalu kembali padamu. Itulah kisah. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil atau sederhana. Bahkan, tindakan sekecil memberikan roti pada seseorang yang kelaparan atau menanam bunga untuk membuat orang lain tersenyum bisa memberikan dampak yang begitu besar. Kebaikan yang kita berikan dengan tulus akan selalu kembali, meski kadang dalam bentuk yang tak kita duga. Pada akhirnya, kebaikan adalah hadiah yang bisa kita bagikan kepada dunia, satu langkah kecil pada satu waktu.